Beni Prasetya dikenal sebagai pria mapan dan berwibawa. Ia tinggal di lingkungan perumahan di kawasan Depok. Di usia 37 tahun, ia telah memiliki segalanya. Rumah 2 lantai yang asri, mobil SUV mengilap, seorang istri yang cantik dan lemah lembut, serta seorang anak perempuan berusia 6 tahun yang selalu menyambutnya dengan tawa riang setiap pulang kerja. Istrinya, yaitu Rani Aprilia, adalah potret istri ideal, sabar, penuh perhatian, dan tak pernah mengeluh. Mereka menikah saat Beni berusia 30 tahun, setelah jatuh cinta pada Rani, yang saat itu masih kuliah tingkat akhir. Meski perbedaan usia mereka hampir 10 tahun, Rani mencintai Beni dengan setia. Ia meninggalkan karier yang baru dirintis, demi fokus membesarkan putri mereka yang bernama Naila. Di kantor, Beni menjabat sebagai kepala divisi keuangan di perusahaan properti ternama. Hari-harinya dipenuhi angka, pertemuan, dan keputusan-keputusan penting. Namun, dalam tekanan dunia kerja dan monotonnya kehidupan rumah tangga, hati Beni mulai terasa kosong. Ia tidak pernah mengatakannya, bahkan pada dirinya sendiri. Tapi seiring waktu, senyum Rani tidak lagi cukup membuatnya merasa hidup. Saat itulah Kirana masuk ke dalam hidupnya. Kirana Alindia, 29 tahun, staf baru bagian pemasaran, pintar, luwes, dan menawan. Ia tidak hanya menarik secara fisik, dengan tubuh semampai dan gaya elegan, tapi juga tahu cara membuat pria merasa spesial. Kirana tahu betul kapan harus memuji, kapan harus menatap lama dengan mata teduh, dan kapan harus pura-pura lemah agar bisa bersandar pada pundak seorang pria yang haus perhatian. Perkenalan mereka dimulai biasa, sekadar koordinasi proyek, diskusi data, hingga pulang kantor bareng karena arah sejalan. Tapi seperti tetes air yang pelan-pelan melubangi batu, kehadiran Kirana mulai mengikis kesetiaan yang selama ini Beni pegang. Istri kamu beruntung banget, Pak Beni. Punya suami sesabar dan sepintar kamu. Kirana mengucapkannya suatu malam saat mereka lembur bersama. Kalimat itu sederhana, tapi menggetarkan. Sejak itu, benih-benih kelabu mulai tumbuh di hati Beni. Rani mulai menyadari perubahan sikap suaminya. Beni lebih sering pulang larut, lebih sibuk dengan ponsel, dan mulai jarang memeluk Naila sebelum tidur. Ketika ditanya, jawabannya selalu soal kerjaan. Dan Rani, seperti biasa, memilih percaya. Tapi kepercayaan tanpa dasar adalah luka yang menunggu waktu. Di kamar tidur mereka, Rani sering terjaga dalam diam. Ia menatap suaminya yang tidur membelakangi, bertanya-tanya dalam hati, apa aku sudah tidak cukup lagi untuknya? Beni duduk di ruang kerjanya, menatap layar laptop yang seharusnya dipenuhi angka dan laporan keuangan. Tapi pikirannya terbang, menari-nari bersama bayangan Kirana wajahnya, tawanya, dan sentuhan-sentuhan kecil yang seolah tak sengaja, namun selalu meninggalkan jejak. Hubungan mereka bukan lagi sekadar rekan kerja. Sudah 3 kali mereka makan malam berdua. Sekali di lounge hotel, sekali di rooftop restoran Jakarta Selatan, dan terakhir di apartemen Kirana. Beni berdalih pada Rani bahwa ada proyek luar kota yang harus dia awasi. Tapi malam itu, ia tidak menginap di hotel. Ia tidur di sofa apartemen Kirana, mabuk oleh anggur dan rayuan yang memabuk. Kamu tahu, Ben, bisik Kirana waktu itu. Jari-jarinya menelusuri leher Beni. Aku benci lihat kamu sedih. Istrimu gak ngerti kan? Gimana caranya bahagiain kamu? Kata-kata itu seperti racun manis. Pelan-pelan menggerogoti sisa kesadaran yang masih tersisa dalam diri Beni. Ia tahu itu salah. Tapi entah bagaimana, kesalahan itu terasa seperti pelarian yang menyenangkan. Di rumah, Rani mulai curiga. Ia menemukan parfum asing di kerah kemeja Beni, lipstik tipis di tisu bekas.
Dan yang paling mencolok, dompet Benny yang tertinggal di meja makan dengan nota restoran 2 orang, tertanggal malam ketika Benny mengaku sedang lembur. Rani tidak langsung marah. Ia memilih diam, mengamati. Tapi dalam diam itu, hatinya remuk. Ia mulai merasa asing di rumah sendiri. Malam-malamnya diisi air mata yang jatuh tanpa suara. Naila bahkan sempat bertanya polos, "Mama kenapa? Nangis terus. Papa nggak pulang-pulang." Rani hanya tersenyum, memeluk anaknya kuat-kuat. Tak ada jawaban. Sementara itu, hubungan Benny dan Kirana makin panas. Bukan hanya secara fisik, tapi juga emosional. Kirana mulai menuntut lebih. "Sampai kapan kamu mau begini terus, Ben? Sembunyi-sembunyi. Aku capek. Aku pengen jadi satu-satunya, bukan yang kedua." Benny mulai gelisah. Ia tahu dunia yang ia bangun bersama Rani dan Naila bisa runtuh jika skandal ini terbongkar. Tapi entah mengapa, ia merasa Rani lah beban itu. Rani yang terlalu biasa. Rani yang tak lagi menggairahkan. Padahal, bukan Rani yang berubah, Benny yang berubah. Matanya telah buta karena kilau semu dari wanita yang tahu betul cara memainkan kelemahan pria. Suatu malam, saat Rani memberanikan diri membuka pembicaraan, suasana menjadi tegang. "Ben, aku tahu kamu selingkuh." Benny diam. Matanya menyipit, menahan emosi yang entah dari mana datangnya. "Aku nggak butuh bukti lebih. Aku cuma pengen tahu, kamu masih mau pertahanin keluarga ini atau enggak?" Tapi yang keluar dari mulut Benny malah sebaliknya. "Kenapa sih kamu tiba-tiba nyerocos gitu? Kamu cuma cari-cari alasan buat drama kan?" Rani terdiam. Bukan karena takut, tapi karena ia baru benar-benar sadar suaminya bukan lagi pria yang dulu ia nikahi. Beberapa hari kemudian, Kirana kembali menekan Benny. "Kalau kamu nggak bisa ceraikan istrimu, ya udah, aku akan cari yang lebih berani dari kamu." Ancaman itu membuat Benny kalap. Ia merasa terpojok, merasa dikendalikan. Tapi alih-alih keluar dari lingkaran itu, ia justru semakin masuk. Dalam pikirannya mulai muncul satu gagasan gelap. "Kalau Rani nggak ada, semuanya selesai. Aku bebas." Kalimat itu terus berputar di kepalanya. Berulang-ulang. Dan setiap kali Kirana mengirim pesan, "Aku lelah nunggu kamu, Ben. Kamu laki-laki atau bukan?" Keputusan itu seperti semakin dekat. Hari Jumat sore, Benny mulai menyusun alibi. Ia mengatakan kepada Rani bahwa ia harus mengikuti pelatihan di Bandung. Meski hatinya masih penuh curiga, Rani hanya diam. Ia bahkan membantu Benny menyiapkan pakaian. Dalam hatinya, ia masih menyimpan harap. Mungkin ini cuma masa singkat. Mungkin Benny hanya butuh waktu. Tapi dia tak tahu bahwa suaminya telah memesan kamar hotel, bukan di Bandung, melainkan di Jakarta. Tempat itu akan menjadi saksi awal dari kejatuhan moral dan kemanusiaan seorang pria yang dulu begitu dicintai. Di hotel itu, Benny dan Kirana menyusun skenario. "Kamu serius mau ngelakuin ini?" tanya Kirana, lirih tapi tajam. "Kalau kamu ragu, bilang sekarang. Aku nggak mau jadi cewek simpenan seumur hidup." Benny menatapnya, dan kali ini ia mengangguk. "Gue udah capek sama hidup yang begini." Kirana dengan dingin dan cerdas menyodorkan sebuah ide, membuat kecelakaan yang tampak alami. Mereka akan menyabotase rem mobil Rani saat Rani sedang mengantar Naila ke sekolah. Tapi Benny langsung menolak. "Nggak, jangan Naila. Anak itu nggak salah." "Oke," jawab Kirana. "Kalau begitu, cari momen saat istrimu sendiri. Biar kita selesain ini." Minggu malam, Rani sedang mencuci piring sendirian. Naila sudah tidur di kamar, setelah dibacakan dongeng seperti biasa. Benny duduk di ruang tengah, gelisah. Ia tahu malam itu adalah waktunya. Ia menyimpan obat penenang kuat yang dicampurkan ke dalam teh Rani. "Kamu capek ya? Nih,
Aku buatin teh. Maaf aku seminggu ini nyebelin. Rani menatap suaminya. Untuk pertama kalinya setelah lama ia melihat mata Benny tampak basah. Ben, kamu masih sayang aku kan? Iya, jawab Benny. Tapi nadanya terlalu lemah. Rani meminum tehnya, tak curiga sedikit pun. Dan tak lama kemudian, ia mulai merasa pusing, limbung, dan tubuhnya ambruk ke lantai. Benny panik. Meski ini bagian dari rencana, ia tidak menyangka melihat tubuh istrinya tergeletak seperti itu akan membuatnya ketakutan setengah mati. Tapi bukan untuk menyelamatkannya. Ia malah mengambil bantal sofa dan menatap wajah Rani yang mulai lemah tak bergerak. Maafkan aku, maafkan. Tangannya gemetar saat menekan bantal itu ke wajah istrinya. Hatinya hancur, tapi pikirannya gelap. Bayangan Kirana, janji kebebasan, hasrat dan kemewahan yang dijanjikan. Semuanya berbaur jadi kekuatan sesaat yang menenggelamkan nuraninya. Dan dalam hitungan menit yang terasa seperti seabad, Rani berhenti bernapas. Setelah semuanya selesai, Benny membuat skenario seolah Rani jatuh sendiri dan meninggal karena serangan jantung. Ia menelepon ambulans, membuat laporan ke polisi, dan menangis seolah kehilangan paling besar dalam hidupnya. Keluarga dan tetangga datang berduyun-duyun ke rumah duka. Isak tangis memenuhi ruangan. Termasuk Benny, bersandiwara menangis, seolah dialah orang yang paling kehilangan Rani. Dan hanya satu orang yang benar-benar tidak bisa menangis, yaitu Naila. Anak itu hanya duduk diam, memeluk foto ibunya erat-erat, matanya kosong. Mama tidur ya, tapi nggak bangun-bangun. Dan di tengah semua duka itu, hanya Benny yang tahu kenyataan paling mengerikan. Dialah orang yang menghabisi istrinya sendiri. Sudah 3 bulan berlalu sejak pemakaman Rani. Rumah yang dulu hangat, kini seperti rumah kosong, meski masih ada Benny dan Naila di dalamnya. Tak ada aroma masakan favorit. Tak ada suara lembut mengingatkan waktu tidur. Hanya kesunyian yang menggantung di setiap sudut. Dan Naila, anak kecil yang kehilangan separuh dunianya, menjadi lebih pendiam dari sebelumnya. Benny berusaha tampil normal. Ia mengatakan pada semua orang bahwa Rani meninggal karena serangan jantung mendadak. Dokter yang memeriksa memang tak menemukan luka fisik mencurigakan. Obat penenang yang digunakan pun tidak dalam kadar mematikan, sehingga kematian itu dianggap alami. Tapi yang tak bisa Benny tutupi adalah rasa bersalah yang menjeratnya perlahan. Kirana kini lebih sering menginap di rumah Benny. Dengan alasan membantu menjaga Naila, ia berpura-pura menjadi pengganti sosok ibu. Namun Naila tak pernah bisa dekat dengannya. Tiap kali Kirana mendekat, Naila menjauh. Dalam diam, anak itu menyimpan trauma yang belum sempat diungkap. Papa, aku nggak suka tante itu, gumam Naila suatu malam, memeluk boneka kesayangan Rani. Benny hanya mengelus kepala anaknya, tak menjawab. Ia sendiri pun mulai merasa Kirana berbeda dari yang ia kenal dulu. Kirana yang manis, penuh perhatian, kini berubah kasar dan manipulatif. Ia mulai mengatur keuangan Benny, mengontrol aktivitas sehari-hari, dan lebih dari itu, ia mengancam. Kamu pikir aku akan tutup mulut selamanya? Jangan lupa, kita sama-sama tahu apa yang kamu lakuin malam itu. Kalimat itu keluar saat Benny sempat berkata, ingin memperlambat hubungan mereka, menunda rencana pernikahan. Benny mulai merasa terjebak dalam perangkap yang ia gali sendiri. Ia sudah kehilangan istrinya, kini hampir kehilangan anaknya, dan lebih buruk lagi ia kehilangan dirinya sendiri. Di kantor, performa Benny menurun drastis. Beberapa proyek penting gagal diselesaikan. Rekan-rekannya mulai menjauh karena perubahan sikapnya yang murung, tak fokus, dan mudah tersulut emosi. Hingga akhirnya, ia diberhentikan secara halus oleh perusahaan. Kami menghargai semua kontribusi Anda, Pak Benny.
Tapi kondisi perusahaan butuh kepemimpinan yang stabil. Pengangguran dihantui rasa bersalah dan hidup dengan wanita yang perlahan berubah jadi racun. Benny benar-benar di ujung jurang. Tapi belum cukup, karena kejatuhannya belum selesai. Suatu malam, Naila terbangun sambil menangis histeris. "Aku lihat Mama. Mama berdiri di pintu kamar. Mama nangis, Pa." Benny terbangun panik. Ia mencoba menenangkan anaknya, tapi pelukannya hanya menambah tangis Naila. Mata anak itu menatap ayahnya dengan takut, seolah mulai menyadari sesuatu yang lebih besar. "Mama bilang, Papa jahat." Kalimat itu membuat darah Benny membeku. Apakah ini hanya mimpi? Atau apakah anak kecil ini menyimpan ingatan samar tentang malam kematian ibunya? Beberapa hari kemudian, Kirana mengajukan satu tuntutan terakhir. "Kita harus nikah, Ben, sekarang. Ini bukan waktu yang tepat. Kalau kamu terus ngulur waktu, aku ngomong ke polisi." Dan itulah saatnya Benny sadar, ia telah membunuh istrinya, demi wanita yang kini menekannya dengan ancaman. Ia tidak lagi punya siapa-siapa. Kirana bukan cinta. Naila menjauh. Dunia profesionalnya hancur, dan yang tersisa hanyalah dosa yang mulai menuntut balas. Naila semakin sering terbangun tengah malam. Anak kecil itu menggigil, memeluk boneka lusuhnya sambil menangis tanpa suara. Kadang, ia hanya menatap sudut kamar, seolah ada seseorang berdiri di sana. Seseorang yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Seseorang yang pernah ia panggil Mama. "Mama berdiri di sana lagi, Pa. Mama lihat Papa." Tapi matanya sedih banget. Benny mulai takut, tapi bukan pada setan. Ia takut pada apa yang muncul dalam dirinya sendiri, penyesalan dan rasa bersalah. "Kamu kenapa sih akhir-akhir ini kayak orang gila?" hardik Kirana satu malam. "Kamu udah dapetin semuanya dari aku, tapi sekarang malah kayak nyesel." Benny hanya terdiam, karena memang benar, tapi sudah terlambat. Sementara itu, tetangga mulai berbisik-bisik. Rani itu sehat, orangnya aktif, nggak pernah ngeluh sakit jantung. Kok bisa tiba-tiba meninggal? Beberapa teman Rani di pengajian bahkan sempat melihat Benny bersama wanita lain beberapa hari setelah kematian istrinya. Cepat banget dia move on, ya, padahal istrinya baru dikubur. Dan berita buruk datang cepat. Salah satu guru Naila memanggil Benny ke sekolah. "Pak Benny, maaf, kami harus bicara." Naila menunjukkan tanda-tanda trauma berat. Dia menggambar sosok perempuan yang katanya meninggal karena ditidurin pakai bantal. "Kami khawatir itu bukan imajinasi." Benny kaget. "Apa maksud Bu Guru?" Dia bilang, waktu itu dia bangun malam. Lihat Papa di atas Mama. Mama diam, gak gerak. Sekolah melaporkan ini ke psikolog anak, dan tanpa Benny tahu, laporan itu dilanjutkan ke pihak berwajib. Beberapa hari kemudian, seorang penyelidik dari kepolisian datang diam-diam. Mereka membawa surat penggalian ulang jenazah Rani berdasarkan hasil rekonstruksi gambar dan laporan psikolog anak. Hasil forensik awal menemukan bekas tekanan di wajah dan mulut Rani, serta zat penenang dalam kadar mencurigakan di darahnya. Kematian yang dulu dianggap wajar, kini mulai terlihat mencurigakan. Benny panik, Kirana ketakutan. "Kamu bilang ini bakal bersih. Kamu janji semua bakal aman." "Kamu juga bagian dari ini, Kirana. Jangan sok bersih." Tapi Kirana hanya menatap Benny dengan dingin. "Gue gak pernah nyuruh lo bunuh istri lo, Ben. Itu keputusan lo sendiri." Dan seperti pengkhianat sejati, Kirana pergi. Ia menghilang. Nomornya tak aktif. Apartemennya kosong. Benny ditinggalkan sendiri. Tenggelam dalam kegilaan dan ancaman penjara yang semakin nyata. Malam terakhir sebelum ditangkap, Benny duduk di kamar Naila. Anaknya tertidur sambil memeluk gambar yang ia buat sendiri. Sebuah gambar sederhana, seorang perempuan bersayap, seorang anak kecil, dan seorang pria yang tertutup bayangan hitam.
Beni menangis. Tangannya menyentuh rambut Naila, lalu menggenggam tangannya sendiri. Papa minta maaf, Nak. Papa bukan orang baik. Dan saat Fajar menyingsing, mobil polisi datang ke rumahnya. Tak ada perlawanan. Beni hanya berkata, "Saya bersalah. Saya siap bertanggung jawab." Dan dengan itu, dosa yang selama ini ia kubur akhirnya menuntut balas.